Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan sekalian, tinggal beberapa pembahasan untuk menyempurnakan pemahaman kita terkait dengan bagaimana kita memberikan jiwa, memberikan makna, memberikan nilai ya terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sholat, ya. Sholat yang kita lakukan. Wa amar ruku' was sujudu fayambaghi an tujaddida indahuma dzikra kibriyaillahi subhanahu wa tarfa'u yadayka mustajiran bi'afillahi azza wa jalla min iqabihi. Ketika rukuk dan sujud sebaiknya terus kita perbarui daya ingat kita atau pikir kita terkait dengan kibriyaillah. Kibriya itu artinya maha besar, maha agungnya Allah pada saat ketika kita melakukan rukuk dan sujud. Dan mengangkat kedua tangan pada saat ketika takbir, mustajiron, meminta diselamatkan, mohon keselamatan dari Allah bi'afillahi azza wa jalla, dengan pengampunan Allah dari iqabihi, dari siksaan Gusti Allah. Setelah itu summa tasta'nifu dhillan wa tawaddu'an biruku'ika, kemudian memulai dengan senantiasa merendahkan diri, tawadhu, dengan wujud atau dalam bentuk ruku'. Wa tajtahida fi tarkik wa tajtahida fi tarkiki qalbika wa tajdidi khusyu'ika, dan bersungguh-sungguh dalam tarkik, ngelemesno ati dan memperbarui khusyuk kita. Wa tash'ira dzalika wa izza maulaka wa tidhaika wa uluwi rabbika wa tasta'ina ala taqriri dzalika fi qalbika bilisan. Jadi terus kita memperbarui dengan pelaksanaan rukun salat yang berupa rukuk dan sujud itu dalam bentuk pengakuan terhadap kemahaluhuran Allah. Fatusabbihu rabbak, maka Anda membaca tasbih. Pengakuannya itu memunculkan sifat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ya hamdih, gitu ya. Jadi tasbih itu adalah bentuk dari wujud atas pengakuan, atas pernyataan dalam hati kita mengikrarkan tentang adanya kemahaagungan Allah, gitu ya, dalam rukuk dan sujud kita. Wa tasyhadu lahu bil 'azamah wa annahu 'azamu min kulli syai'in 'azimin wa tukarriru dzalika 'ala qalbika litu'akkidahu bitikrar. Itu terus diulang-ulang, kita mantapkan dalam hati kita agar supaya itu betul-betul menjadi mantap, ditekori dengan mengulang-ulang bacaan itu. Summa tartafi'a min ruku'ika mu'akkidan lirraja'i fi nafsika biqaulika. Lalu kita mengangkat kepala kita dari ruku' tadi ini untuk i'tidal, ya, melakukan apa? I'tidal. Dengan apa? Lirraja'i fi nafsika, mu'akkidan lirraja'i fi nafsika, pada saat ketika kita bangun
dari rukuk untuk menuju ke i'tidal itu muakkidan, memperkuat terhadap harapan kita, optimisme kita kepada Allah dengan kita mengucapkan biqaulika sami'allahu liman hamidahu. Sami'a ajaba, Allah akan mendengar, mengijabai. Mendengar itu artinya mengabulkan, menyambut liman maring wong hamidah kang memuji yang bersyukur sapa manhu ing Allah. Kita meyakini Allah akan menerima terhadap pujian, terhadap syukur yang kita sampaikan itu. Summa tardufu dzalika syuk al-mutaqadi lil mazidi. Radafa yartifu, summa tardifu. Tardifu itu menyusulkan, boncengno. Kalimat syukur itu kita sertai dengan kalimat pujian tadi itu ya, sami'allahu liman hamidah. Lalu ditambah Rabbana lakal hamd, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Jadi ucapan itu adalah merupakan kelanjutan dari adanya rojak tadi itu, harapan kepada Allah yang terbentuk dalam kalimat sami'allahu liman hamidah. Kalimat itu lalu disusul, dibonjangi, artinya disertakan dengan adanya harapan ya, kalimat syukur pada Allah agar supaya terus ditambah Rabbana lakal hamdu, ya. Wa tukthiru alhamda biqaulika, memperbanyak kamu pujian kamu kepada Allah dengan ucapanmu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, bagimu ya Allah segala pujian yang memenuhi mil'us samawati wa mil'ul ardi. Oke, ya. Itu posisi pada saat ketika kita i'tidal. Jadi rukuk tadi mempertegas terhadap posisi kemuliaan Allah, meyakinkan itu dengan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu kemudian ketika kita berdiri pada saat posisi pindah intikal berdiri dengan takbir, mempertegas terhadap posisi keagungan Allah dan disertai dengan sebuah harapan rojak tadi itu apa? Sami'allahu liman hamidahu. Sami'a itu kalau diartikan ayataqabbala, Allah maha menerima, maha menyambut, mengijabai terhadap segala apa yang, pujian apa ya, syukur yang diberikan oleh hamba kepada Allah. Nah, supaya terus bertambah, lalu ditambahkan kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Setelah itu, setelah i'tidal, jadi posisi i'tidal itu apa kemarin? Kalau diterjemahkan yang pas itu, wong biasanya mengatakan i'tidal itu posisi berdiri tegak setelah ruku ya. Tapi secara fikih itu yang pas itu ya kembali ke posisi semula sebelum dia sujud. Kalau syaratnya berdiri ya tentu dengan pakai apa? Kembali posisi berdiri. Kalau dia posisi salatnya dengan duduk, karena tidak bisa berdiri ya kembali dengan duduk itu. Jadi i'tidal itu kembali pada posisi sebelum sujud. Sebelum apa? Sebelum sujud. Sebelum apa? Ruku maksud saya. Kembali pada posisi sebelum apa? Ruku tadi ya. Kalau sholatnya ngadeg berarti kembali berdiri ya. Kalau sholatnya dengan pakai duduk berarti kembali apa? Duduk. Itu namanya i'tidal, jejak. Jejak pada posisi semula sebelum ruku itu. Lalu setelah i'tidal summa tahwi ila sujudi, lalu turun untuk sujud. Wa huwa a'la darajatil istiqanah. Sujud itu adalah puncak tertinggi dari tingkatan atau posisi derajat ketenangan. Istiqanah itu ketenangan. Fatumkinu a'azza a'dha'ika. Fatamakkana kalau ini ya. Tamakkana ya tamakkana. Fatamakkana maka menjadi tenang, anteng. Fatamakkana maka menjadi anteng apa a'azzu a'dha'ika. Tamakkana itu menekan, menenangkan atau memposisikan, tamakkun.
azza a'dha'ika ing luweh mulyane anggota tubuhmu, wa huwa utawi a'azzu a'dha'ik iku alwajhu wajah, min adzallil asya saking luweh rendahnya, luweh rendahe luweh hinane pira-pira perkara, wa huwa utawi adzallil asya iku at-turabu tanah. Jadi wajah yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita perhatikan secara penuh, kita hias bahkan, kita ramut, itu harus kita turunkan berada pada tempat yang paling kita anggap paling rendah, yaitu tanah itu yang kita injak, ya. Jadi berarti posisi wajah yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia dalam posisi keberadaan manusia itu, dengan sujud itu berarti wajah itu kita posisikan pada tempat ini loh, yang paling rendah, ya, tempat yang paling rendah dari kehidupan. Terus kemudian wa in amkanaka wa huwa at-turab wa in amkanaka alla taj'ala bainahuma ha'ilan fatasjudu 'ala ardi fa'al fa innahu ajlabu lil khusyu'i. Jadi kalau memungkinkan kamu untuk bisa sujud tanpa pakai sajadah, pakai lemek ya. Kalau sekarang pakai apa? Sajadah, pakai hambal, pakai karpet, macam-macam. Kalau Anda memungkinkan untuk sujud di atas tanah secara langsung, fa'al. Itu lakukan lebih baik. Jadi pakai sajadah dengan langsung itu bagusan mana? Kalau salat pakai langsung. Kalau perlu nggak pakai keramik, langsung ke tanah. Loh iya betul itu ya. Keramik itu kan sekarang saja orang kebanyakan pakai keramik, pakai ini ya. Biar zaman Nabi salatnya ya tidak pakai keramik, kan tidak ada keramik. Karena itu justru lebih mendorong untuk bisa khusyuk. Ini dari kita ini di tanah ini. Kita dari tanah ini dan akan kembali ke dalam tanah. Kan enggak dari keramik kembali ke keramik, kan enggak. Manusia kan bukan dari keramik atau granit. Apalagi itu kok tekel jenis rusuh itu ya. Bukan dari tekel ke kekel, bukan dari keramik ke keramik, tapi dari tanah, minat turab ilat turab. Dari mana? Manusia diciptakan dari apa? Turab. Dari mana turabnya? Makanan kan? Makanan itu dari mana? Tanah ya. Tanah itu mengambil intisari dari zat yang ada di dalam tanah. Teorinya kan begitu. Terus jadi buah, jadi jenis makanan. Ya, padi jadi apalah gitu. Padi kita makan. Makan lalu kemudian jadi sperma. Sperma lalu kemudian jadi menungso. Jadi sperma itu prosesnya kan juga dari tanah. Gitu kan. Minat turab itu. Tentu langsung nggak langsung gawe tekok tanah terus dikempel-pel tekok tanah terus kayak nggak golean ya enggak lah. Nah, ada proses ya. Minat turab ilat turab. Nanti ketika mati kembali ke mana? Ketika mati kembali ke tanah lagi itu. Ya. Maka sujud dengan tanah itu ajlabu lil khusyu'i, lebih mendorong. Jalbun itu artinya mendorong, lebih menarik untuk bisa terjadinya khusyuk. Dalam sholat itu. Tapi kan saya cara ngono ya. Masjid kok ngono ki jeneng masjid yang bangkrut ya. Yang bangkrut. Wah, sajadah itu wapi iki. Sajadah dilapisi lagi yang empuk gitu kan itu. Asli ngono ku malah gak pas. Malah lali karena dari tanah itu. Dianggapnya dari babut itu ya. Ya, dianggapnya itu kok babut itu. Dari tanah langsung itu heroik gitu kan, heroik gitu. Coba bikin musola, aksesorisnya bagus, tapi ini tetap biarkan tanah. Berdasarkan ajlabul khusyuk, ya. Minat turab ilat turab, apa? Minat turab ilat. Jadi konsepsi sujud itu adalah memposisikan diri kita pada titik yang terendah. Karena sholat itu sesungguhnya pada tingkat kekhusyuan tertentu yang kemarin saya katakan mafkudun li nafsih. Kita ini sedang memusnahkan diri kita dengan sholat itu dan hanya mewujudkan Allah. Yang ada lalu kemudian Allah. Diri kita ini lebur lah gitu ya. Mafkud. Mafkud itu, fakoda itu kehilangan. Ya itu makanya saya katakan orang biyen itu nguruinan yang mari sholat kemudian mengusap wajah itu. Boleh imannya aku cek urip ya gitu ya. Mafkud.
Dia seperti orang yang kehilangan kesadaran, kehilangan dirinya. Dia orang fly gitu ya, kira-kira. Pernah fly enggak? Coba nyoba fly ya. Hari ngopi narkoba, kemudian fly, hilang kan, mafkut dirinya itu. Kayak lalu kehilangan dirinya, kehilangan kesadaran. Yang kesadaran juga begitu. Taruh, wain nanti. Makanya mari sholat, kemudian gini, coba aja. Salaman nak konjone. Wih, si ono ya awakmu ya gitu. Jadi saya katakan kalau sholatnya mafkut, kalau sholatnya penuh kesadaran ya, sadar sepenuhnya dan malah iling sembarang sing ilang ya, sing ketelisut ya, nggak usah pakai ngusap wajah. Iling kok. Ya. Nah, sujud itu sesungguhnya pada posisi menempatkan diri kita pada titik kesadaran yang paling terdalam tentang keberadaan diri kita ini. Bahwa kita ini minat turab apa? Ilat turab itu. Oke. Wa adalla ala dhulli. Adalah itu lebih bisa menunjukkan ala dhulli. Wa idza wada'ta nafsaka mawdi'a dhulli fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha. Jadi tadi kalau Anda menempatkan posisi wajahmu yang merupakan bagian dari dirimu yang paling tertinggi, yang paling kamu muliakan, wong nek digepuk liyane itu ya, kalau disakiti yang lain didongani kan, tapi kalau didoni wajah itu kan sudah ngejak gelut tenan itu, carok gitu ya, ngejak gelut tenan. Kalau didoni yang lain masih tidak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau yang dihina itu wajahnya, pasti akan membela karena asu itu. Nah, ketika Anda merendahkan sendiri, menempatkan posisi karena perintah Allah di tempat sujud yang berupa tanah itu, maka itu jauh lebih mendorong kita untuk membangun kesadaran tadi. Tidak perlu ada yang disombongkan, tidak perlu ada yang merasa hebat, tidak perlu ada yang merasalah. Namanya juga merasa ya. Merasa itu sesuatu yang tidak sesungguhnya, tidak faktual, hanya anggapannya. Rasa kari ayam, ada ayamnya enggak di situ? Kalau ya, rasa duren, biasanya ada minuman rasa duren, namanya rasa ya rasa-rasa, ya, tidak sesungguhnya. Nah, kita ini hidup dalam rasa sesungguhnya, kayak duwe tapi saja ini gak duwe gitu. Sesuatu merasa dimiliki kan ketika kita bisa memanfaatkannya. Biasanya orang punya segala hal itu ketika sudah usia 40 tahun ke atas. Sudah menuju sukses. Tapi saat seperti itu banyak hal yang oleh Allah sudah diambil. Gigi sudah tidak lagi sekuat sebelum umur itu, mata tidak lagi sebening yang kemarin gitu ya. Kekuatan fisik saraf kita sudah tidak lagi seperti itu. Akhirnya apa yang kita punya itu hanya menjadi anggapan secara hukum. Tapi faktual sesungguhnya kita tidak bisa memiliki. Wong mangan sate wis gak iso nek untune wis bokang, untune silang. Paham ya? Mripate gak begitu kita delok ya ndak begitu indah gitu. Jadi saat ketika kita merasa memiliki, sesungguhnya kita sedang merasa tidak lagi bisa memiliki itu. Bukan merasa kalau yang kedua. Ketika kita merasa bisa memiliki, sesungguhnya kita sedang berada pada fakta di mana kita sesungguhnya tidak memiliki ya. Yang lebih tepat itu kalimatnya. Ya, semakin itu begitu. Terus gak enak mana. Turu ya gak iso kayak biyen. Maksud tempatnya sudah AC tempatnya ini biyen gak ada AC gak ada apa. Turu ya iso ngelongger gitu ya. Mondok biyen kan apalagi ketika mondok ya. Zaman biyen mondok itu kan ngeri ya. Ngeri lah kalau dibanding sekarang. Tapi karena kita masih dalam kondisi yang secara fisik kita diberikan full, kondisi yang maksimal gitu ya, ya enak saja semuanya. Biar mondok zaman saya itu kan tidak seperti sekarang lah, ya, pasti ya. Tempat tinggalnya, kamarnya ukuran kecil, isinya itu puluhan orang. 3 kali 4 tapi diisi 20 orang. Ngadegnya kira-kira ora iso, ora cukup. Turu karo ngadeg lho ora iso di kamar. Jadi tidurnya harus cari tempat di sembarang tempat. Bisa di emper, bisa di kelas, bisa di depan kamar gitu, di bawah itu gelar kloso gitu dan seterusnya. Nggak pakai bantal, nggak pakai kasur. Bantalnya ya pakai beras.
Bantalnya itu pakai beras yang dimasak, karena kita masak dewi. Semakin bantalnya semakin nipis, berarti itu puncak penderitaan. Beras entek ra iso masak, ora duwe bantal pisan. Nah, itu berarti top pokoknya sudah ya. Puncak penderitaannya itu ketika bantal entek ya ora iso masak pisan karena beras entek. Wow, beras kok omah itu wis gak ada izin gitu. Lagi nggo beras kok mandane gitu ya. Gotong beras mondok ya. Masak sendiri gitu ya. Kadang ya matang, kadang setengah matang, tapi karena lesu ya dimakan saja gitu. Tapi karena sakti sendiri kan jadinya. Setengah matang ya gak loro weteng karena sudah petangnya sudah adaptasi ya dengan makanan yang ada gitu. Jadi akhirnya menjadi kuat. Di saat itu sesungguhnya kita pada posisi fisik yang bisa merasakan segala sesuatu yang serba kurang tapi serba nikmat. Ya. Dibalik ya. Ketika nanti sudah umur di mana kita sudah dianggap bisa mendapatkan segala sesuatu karena sudah sukses, maka sesungguhnya ada sekian banyak hal yang terambil tanpa kita terasa itu. Akhirnya yang mestinya begitu enak, tidak seenak dulu ya ketika masih kita serba kurang itu, menurut ukuran sekarang. Sesungguhnya yang dicari itu substansi keberadaan barangnya yang ada atau keenaan yang bisa kita peroleh hidup itu, substansi loh ya. Sesungguhnya yang mana? Substansinya apa keberadaan barangnya? Nah, kita waraskan mesti substansi ya. Kamu dikasih sate, dikasih makanan ini, tapi gak iso, darah tinggi, asam urat, gitu, gigi sudah tidak bisa, gitu, kusono kabeh gitu ya. Paham ya? Dengan dulu, ketika masih belum bisa mendapatkan ini semua, kita masih pakai yang namanya gimbal apa pelas, biar kok jagung itu dimasak gitu ya. Ya. Kemudian pakai jangan kelor gitu, pakai jangan apa namanya ini? Kok ngone itu ya. Apa sih namanya gitu ya? Yang kayak itu apa itu? Iya, pokoknya jangan bongso itulah. Iku kan rasanya enak yo. Pemane mangane di tengah sawah. Habis macul, habis kerja, keringetan, terus nok kono mangan, ono iwak pindang. Iwak asin, kemudian jangan lodeh gitu ya. Sambelnya nok cowek. Kalau kita makan di restoran yang sudah serba, tempatnya itu enak, bagus. Tapi di delok itu karena yang makan di restoran pasti orang yang sudah sukses. Sukses itu pasti sudah di atas usia 40 tahun, yang sudah posisinya sudah mulai ngelumpuk segala macam penyakit itu. Akhirnya hanya di delok itu. Ya sakit gak kepinginan. Ya tidak jadi enak gitu. Paham ya? Tidak jadi enak. Beda kalau biar ketika kita masih sehat dan kemudian. Makanya substansi, kalau kita berbicara substansi hidup itu pada kemanfaatan yang bisa kita peroleh. Yone iso tuh sembarang enak, tapi kan pilihan yang agak sulit itu ya, dan agak jarang. Anak untuk sing serat muan sembarang masih enak. Ya biasanya cepat mati malah itu. Ya, karena sudah numpuk. Bisa karena darahnya, bisa karena gula, ya, bisa karena liver, apa, bisa karena ginjal, usus, lambung, macam-macam kan, gitu ya. Karena ada daya tekan. Jadi sesungguhnya ketika kita diberi, kita saat itu juga diambil oleh Allah sebagian dari yang dulu kita banggakan, yang dulu kita jaga itu, yang dulu kita miliki secara penuh. Akhirnya milik siapa? Yang sudah kita peroleh semuanya. Ya milik anak-anak kita, milik keluarga kita, milik ahli waris kita ya, yang dia masih bisa memiliki itu, gitu ya. Kita sudah tidak bisa manfaatkan itu semua. Ya, coro kasarnya begitu. Makanya membangun kesadaran itu dengan sujud itu tadi. Minat turab apa? Apa? Minat turab ilat turab. Gampangannya seperti itu. Oke, ya sujud itu sampai di situ itu pada posisinya itu. Waradadda al-far'a ila asli wa annaka minat turab khuliqta gitu ya. Wa annaka minat turabi khuliqta wa ilaihi na'udu. Jadi yang saya katakan minat turab ila turab, dari tanah itulah Anda diciptakan dan kepada tanah itu kita juga akan kembali.
Maka dalam Al-Quran dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum lalu wa minha nukhrijukum, dikeluarkan lagi. Dari tanah itu akan ada 3 proses ya. Satu proses penciptaan, minna khalaqnakum, saya ciptakan, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah itu juga akan aku kembalikan. Berarti mati ya, dipendem. Lalu wa minha nukhrijukum, saya keluarkan lagi kamu. Dibangkitkan dari kubur. Taratan ukhra, di saat pada waktu yang lain yang kami tentukan. Taratan ukhra. Jadi tanah itu yang akhirnya menjadi kekuatan ya, yang menjadi asal usul dan menjadi akhir dari proses kehidupan itu. Itu dari tanah itu. Ini istilahnya kalau orang uripe geger itu berarti dulu tanahnya tanah sengketa katanya. Diciptakan dari tanah yang penuh masalah, yang sedang sengketa itu ya. Oke, wa ilaihi ta'ud fa in hadza jaddid ala qalbika 'azamatallah. Terus perbarui. Jadi keagungan Allah, qul subhana rabbiyal a'la. Pada saat sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tadi subhana rabbiyal azim. Wa akkadahu bitiqrar fa innal qarratal wahidah dha'ifatul athar. Kalau hanya membaca sekali itu masih efeknya masih lemah. Fa idza raqqa qalbuk wa dhahara dzalika fal tusaddiq raja'ak. Kalau sudah hatimu itu lemes, hatimu wis lemes, hatimu sudah posisi seperti itu, fal tusaddiq raja'aka fi rahmatillah, Anda lalu membenarkan, meyakini optimismemu kepada rahmati Allah, rahmatahu tusari'u ila dhaif wa dhulli ila takabbur wal batar, yang itu bisa mendorong kamu untuk terus merasa hina, merasa lemah, tidak menjadikan sombong. Farfa' ra'saka mukabbiran, lalu bangkit dari apa? Sujud tadi, Anda takbir lagi, mukabbiran. Wasailan hajataka, pada saat ketika kamu dari sujud pertama, yang tadi memposisikan diri kita pada titik terendah tadi itu, Anda kemudian bangun dari sujud untuk melakukan apa? Duduk di antara 2 sujud ya. Pada saat itulah Anda mohon kepada Allah. Di tengah kita memposisikan diri yang paling rendah itu, mohon kepada Allah subhana rabbil firli wasailan hajatika wa qailan rabbil fir warham. Rabbil fir warham. Ya. Ya. Minta pengampunan, minta diberikan rahmat. Minta diberikan segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Summa akid at-tawadhu'a. Akid itu artinya kuat tawadhu'nya, bitikrar, fa'ud ila sujudi sanian, kadzalik, lalu baru kembali kepada ini. Pada saat itu ya, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 ya kalau tidak salah permohonan yang kita ajukan, itu proposal yang terus kita baca setiap kali kita duduk di antara 2 sujud itu. Proposal permohonan pada Allah yang itu sebenarnya wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ada perlindungan dari segala macam bahaya penyakit, ada perlindungan dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Karena diri ini harus sehat lahir batin. Sehat lahir itu terlindungi dari penyakit, wa'fu'an itu juga terlindungi dari kemaksiatan. Sehingga jangan sampai tubuh kita ini sakit secara substansi. Tangan yang sakit, tangan yang digunakan untuk maksiat. Mata yang sakit itu secara batin itu adalah mata yang digunakan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama. Nah itu kita mohonkan dulu. Rabbighfirli warhamni wajibuni warzuqni wahdini wa'afini wa. Saat kapan? Duduk di antara 2 sujud. Ketika sujud kita melakukan positioning diri pada titik yang terendah dengan sujud minat turab tadi, ilat turab tadi ini, lalu kemudian kita takbir mengagungkan Allah, dan lalu kemudian berharap rahmati Allah. Rabbighfirli, kami seperti ini ya Allah, kemudian sujud kembali.
Itu siklusnya sholat pada setiap rakaat itu. Dalam rukuk maupun dalam sujud. Diberi makna seperti itu. Artinya kita coba ketika ruku, ketika sujud tidak lagi, ketika i'tidal tidak lagi hanya pada posisi yang rutinitas ya. Sekali lagi rutinitas tanpa sebuah makna, tapi berikan makna yang membangun terhadap keberadaan diri kita betul-betul sebagai hamba Allah yang patuh, yang betul-betul menjadi hamba yang sesungguhnya ya, ubudiyah, tidak menjadi hamba yang lain. Abdullah itu hamba Allah, bukan hamba ilmu, bukan hamba duit, bukan hamba hobi, macam-macam lah, bukan hamba profesi, bukan hamba kekuatan, kekuasaan, tapi betul-betul sebagai Abdullah. Sebagai apa? Abdullah, bukan Abdul Mal, bukan Abdus Siyasah, hamba politik, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba ilmu, bukan hamba apa saja, bukan hamba. Jadi kita hambakan siapa? Yang kita hambakan siapa? Allah. Yang kita hambakan siapa? Allah. Yang kita hambakan itu, yang kita sembah, ya, kita ta'abbud itu yang kita persembahkan, ya ta'abbud kita ini hanya kepada Allah. Bifanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad.